rasa worth it banget ya. Dengan harga 3.499.000 saya dapatkan di flash. Yo, welcome back to my channel, Ramo Silo YouTube channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, kali ini saya ingin memberikan pengalaman saya ya, setelah saya menggunakan HP Xiaomi Poco X3 NFC ya, yang masih digembar-gemborin, dia bilangnya is the best killer mid range ya. Jadi saya ingin memberikan pengalaman jujur-jujuran ya, perbedaan saya menggunakan Realme ataupun HP-HP yang lain dan sebagainya lah pokoknya, untuk saya bandingkan dengan HP Xiaomi Poco X3 NFC. Oke, sebelum kalian nonton ataupun sebelum kalian ya mengetahui semuanya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, yang pastinya agar channel saya lebih berkembang dan pastinya saya semangat dalam membuat konten yang bermanfaat. Oke, langsung saja ya. Pertama kali saya melihat Xiaomi di benak saya adalah HP ini adalah HP yang gampang rusak ya. Soalnya saya punya pengalaman dulu menggunakan Xiaomi, itu HP-nya gampang rusak ya, dan pengalaman teman-teman saya juga seperti itu. Jadi saya berniat untuk membeli HP Xiaomi lagi ya. Mungkin nggak kayak dulu ya, kalau dulu kan masih ya teknologinya masih biasa. Terus kedua, saya melihat dari desainnya itu ya nggak mainstream juga ya, jadi bagus sih. Nah, terus yang ketiga, dari dapur pacunya ya serasa worth it banget ya. Dengan harga 3.499.000 saya dapatkan di flash sale Tokopedia Shopee ya, di tanggal 29 ya. Jadi ini baru saya pakai sekitar seminggu lebih ya. Jadi saya ingin memberikan experience bagaimana setelah saya menggunakan HP Xiaomi ini. Oke, pertama, saya yang nggak terlalu suka adalah ketika saya menggunakan unlock face ya, untuk membuka ini apa sih nih? Membuka lock screen saya. Itu unlock face-nya benar-benar lambat banget. Itu satu ya, unlock face. Yang kedua adalah HP ini agak panas gitu loh ya. Pemakaian saya sih biasa aja sih ya, kalau nggak game ya oke lah, panas lah. Terus itu nggak biasa dengan HP yang saya pakai kemarin sih, Realme ya. Jadi HP itu benar-benar panas, yang ya panas-panasnya 42, 41 lah gitu. Itu keadaan normal ya. Kalau keadaan high ya kemungkinan ya dia nggak mungkin, karena chipset baru ya. Jadi masih transisi lah, masih update, perlu update. Itu yang kedua, karena panas ya. Yang ketiga itu adalah suara yang dihasilkan itu membuat casing dari di sini ini bergetar. Jadi ya getar-getarnya nggak terlalu getar banget sih, tapi ada rasa-rasa getar. Terus kalau kita nelpon di sini, nah di sini nih tuh kalau nelpon kenceng banget. Tapi kalau kalian suka dengan suara-suara yang kencang pada saat nelpon, itu it's okay ya. Tapi kalau pada saat kalian nelpon di luar, itu bakalan kedengeran orang gitu loh. Jadi itu yang membuat saya nggak terlalu suka. Di suaranya kenceng banget. Nah, walaupun emang stereonya emang mantep sih. Jadi gitu ya, agak cempreng-cempreng ya, agak cempreng dikit lah pokoknya lah, tahu aja. Terus yang ketiga, karena ads-nya ya atau iklannya. Kalau iklan masih saya bisa disable ya, ataupun kalian bisa lakukan uninstall aplikasi bloatware-nya ya. Bloatware-nya melalui link di bawah ya, nanti saya kasih untuk sumbernya.
Itu yang membuat saya agak terganggu dengan aplikasi bloatware. Terus ketika kalian kelima ya, ketika kalian menggunakan ataupun menjalankan video player ya, itu kan ada player namanya Mi Video ya. Nah, itu nggak bisa kalian stop langsung, jadi bakalan ada yang namanya apa ya, kayak kita harus nonton yang lain gitu loh. Nah, itu yang membuat saya nggak terlalu suka, jadi akhirnya saya uninstall untuk Mi Video itu, dan saya gantikan dengan ini VLC. Nah, untuk keenam itu slow motion. Saya pakai slow motion itu, entah bisa dipakai di Mi Video, saya belum trial sih, tapi yang pastinya saya pakai yang selain VLC itu nggak bisa diedit gitu loh. Apakah saya yang salah atau gimana, pokoknya nggak bisa ngedit untuk ininya, untuk slownya. Kalau di Samsung saya bisa ngedit gitu loh. Itu ya, jadi apalagi agak redup dia kameranya kalau pas keadaan slow motion itu, kita record slow motion. Nah, itu yang ke-6 ya. Terus yang ke-7 adalah kelemahannya lagi ya, yang saya nggak suka itu adalah, nah, soal baterai ya. Baterai mungkin agak wajar mungkin ya, tapi saya bandingkan dengan HP Realme yang saya pakai kemarin, compressionnya ya, itu Realme 6 Pro ya. Nah, itu dia lebih agak boros sedikit untuk pemakaian biasa ya. Saya mendapatkan dari 10% ya, 10% sampai dengan 100%, dan saya gunakan untuk 100% nya itu dalam keadaan sehari-hari ya, ringan-ringan, itu sekitar satu hari setengahan lah, maksimal 2 hari. Nah, kalau misalnya saya pakai Realme itu bisa sampai 3 hari, itu maksimum di 3 hari ya, 2 hari lebih dikit lah, 2 hari setengah lebih lah, ibarat kalau 2,7. Kalau ini cuma bisa tahan 2 hari itu, padahal kalian baterainya ini lumayan, 25.100an ya, dibandingkan yang Realme 6 Pro itu sekitar 4.300 ya, dan menang di fast chargingnya aja yang 33 watt. Nah, itu yang ke-7 ya. Ke-8 apalagi ya, soal kameranya kali ya. Kameranya ada nggak ya yang saya nggak terlalu suka, itu rasanya nggak ada sih kalau untuk kamera selain itu sih. Jadi 64 megapikselnya tuh saya suka sih. Terus di bagian tadi hardware ya, hardwarenya kalau untuk ngegame oke lah, jos. Yang pastinya panasnya itu yang melebihi dari Realme, yang lebih dari itu. Saya jujur bukan gimana ya, bukan membela Realme ya, tapi memang ini saya rasakan, benar-benar saya rasakan, jadi bakalan jadi bahan pertimbangan buat kalian. Untuk sinyalnya oke, strength banget. Tadi selesai itu nggak ada lagi ya. Oh ya, untuk refresh rate-nya dia nggak bisa di lock di 120, jadi manual, dia bakalan otomatis turun kalau kita nggak pakai dengan kapasitas aplikasi yang berat ya, membutuhkan refresh rate tinggi. Itu ya, itu ke-8 ya, saya nggak terlalu sukanya di situ. Kalau di Xiaomi Realme bisa di lock di 90 dan 60 ya, seperti itu. Tadi soal unlocknya ya, di bagian face unlocknya nggak bakalan nggak bisa secepat yang di Realme. Terus selain itu untuk WiFi bagus lah, nggak terlalu mengecewakan. Terus aplikasi-aplikasi lainnya untuk remote bagus, dan saya menyukainya. Ya, impressionnya itu sih menurut saya, karena walaupun ini chipset yang baru ya, diharapkan emang
bahwa Xiaomi bakalan ngasih update terbaru untuk book-booknya ataupun kekurangan yang dihadapi saat ini, seperti tadi ya, pesan yang cepat, terus habis itu yang panas apa namanya, suhu yang bisa diturunkan entah itu dari pembaruan software nantinya, terus disable ads-nya kalau bisa. Terus kalau harapan saya adalah slow motionnya bisa diedit gitu. Untuk aplikasi slow motionnya ya tuh, aplikasi pemutarnya janganlah sampai dikasih-kasih kayak kita harus nonton gitu loh untuk video ya, kayak YouTube, ibarat kayak YouTube gitu loh, dia harus nonton video di Mi video itu, video yang orang-orang lain gitu. Itu sih yang jadi harapan saya sih. Jadi kalau untuk hardware sih nggak bakal bisa dimaksimalkan ya kalau getar ya getar aja gitu. Itu yang jadi nggak terlalu suka bagi gue sih untuk HP ini gitu. Jadi getar. Kalau audionya sih oke aja sih, desainnya oke sih, jadi nggak ada yang kekurangan sih buat gue untuk memiliki HP ini yang kata orang yaitu the best killer mid-range ya, the killer mid-range. Ya itulah, mungkin kalau kalian ada keluh kesah mengenai HP ini ya bisa tulis di kolom komentar apa saja keluh kesah kalian mengenai HP Xiaomi Poco X3 NFC ya, jika kalian dapat ya karena ini ya digadang-gadang gue, tapi saya dapat sih dari dari Shopee sih ya. Jadi ini sih bakalan jadi pengalaman buat gue sih untuk yang kedua kalinya untuk beli HP Xiaomi ini. Walaupun brand Poco, saya brandnya Xiaomi tapi mereknya Poco gitu, walaupun masih anak perusahaan. Nah, kalau kalian suka dengan video ini atau terbantu ya, ini bang nggak jadi beli nih gara-gara abangnya apa namanya beli HP duluan, terus impressionnya atau experience-nya kurang nih, mending beli HP nanti apa ya, Redmi 10 ya, Redmi Note 10 Pro ya. Itu ya terserah aja sih sebenarnya kalau buat gue. Kalau buat lu misalnya suka yang nanti aja, tunggu aja deh, sabar ya udah nggak masalah. Pastinya ini memang HP yang murah dengan harga yang ya memang ada yang dengan kualitasnya seperti ini emang. Jadi kalau sebanding sih memang sebanding, jadi wajar aja. Untuk layar yang ini, oh ya ini masih layar IPS, jadi beda dengan layar Super AMOLED yang kalian lihat bakalan gojreng gitu. Jadi seperti itu impression buat saya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian untuk membeli HP ini untuk kedepannya ya. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata yang pastinya mohon maaf ya. Yang pastinya konten ini untuk memberikan edukasi bahwa setiap HP itu pasti memiliki harga yang pantas ya, ada harga ada rupa pastinya. Jadi kalau kalian ingin yang mahal ya pastinya harganya kualitasnya bagus ya, itu seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian ya seperti ini ya beli yang HP yang seperti itu aja. Tapi kalau misalnya ini sudah cukup ya udah gitu. Nah, sekian ya dari saya. Kalau ada salah kata tadi jangan lupa pastinya like, comment, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Terima kasih ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa share, dan pastinya jaga selalu kesehatan dan pastinya tetap semangat di pandemi COVID-19 hari ini. Oke, see you, goodbye dari saya Ramosilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye on the next video. Ciao.